Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga pendidikan keagamaan, terutama pondok pesantren, merupakan wadah strategis dalam mengimplementasikan konsep dan gerakan moderasi beragama. Mandailing Natal merupakan termasuk daerah dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Sumatera Utara. Salah satu pesantren tertua di Indonesia terletak di kabupaten ini, yaitu Pondok Pesantren Mustofawiyah. Pondok Pesantren Mustofawiyah yang lebih dikenal dengan nama Pesantren Purba Baru, didirikan pada tahun 1912 oleh Syekh Mustafa bin Husain bin Umar Nasution Al-Mandaili. Syekh Mustafa Husain Al-Mandaili adalah ulama besar Mandailing. Beliau lebih dikenal dengan julukan Tuan Syekh Purba. Syekh Mustafa Husain lahir pada tahun 1886 atau tahun 1303 Hijriah, di desa Tanobato, Kayu Laut, Madinah. Keadaan masyarakat di Tanobato saat itu sangat menyedihkan, akibat perlakuan penjajah Belanda yang memberlakukan sistem tanam paksa bagi para petani. Pemerintah kolonial Belanda pada masa sebelumnya membawa sistem paksa dalam penanaman kopi beserta pengangkutannya dari pedalaman ke pantai. Pada masa itu, pemerintah kolonial membangun pergudangan kopi di Pekantan, di daerah pedalaman Sumatera, di dekat perbatasan dengan daerah Pasaman, Sumatera Barat, Muara Sipongi, Kota Nopan, Maga, Pasar Tanobato, Tapus dan Natal. Syekh Mustafa Husain dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Haji Husain bin Umar Nasution. Haji Husain adalah seorang saudagar solih, menekuni bidang usaha dagang hasil pertanian seperti beras, karet, kopi, dan cengkeh. Haji Husain berasal dari desa Purba Baru, namun kakek-kakeknya berasal dari Panyabungan Julu. Ibu dari Syekh Mustafa Husain adalah Hajah Halimah, berasal dari Ampung Siala, Batang Natal. Keluarga Haji Husain dan Hajah Halimah dikaruniai 9 orang anak. Syekh Mustafa Husain adalah anak ketiga. Dalam usia 7 tahun, Syekh Mustafa Husain disekolahkan oleh ayahnya di sekolah rakyat, Folk School, di Kayu Laut. Pada masa ini, beliau belajar selama 5 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat, seorang gurunya, Sultan Guru, meminta kepada orang tua Syekh Mustafa Husain agar Syekh Mustafa Husain melanjutkan ke jenjang sekolah raja di Bukit Tinggi. Karena gurunya tersebut menilai bahwa Syekh Mustafa Husain adalah anak yang cerdas dan cukup mampu. Akan tetapi, orang tua Syekh Mustafa Husain lebih cenderung menginginkan anaknya untuk belajar agama Islam kepada Syekh Abdul Hamid di Huta Pungkut, Kota Nopan. Huta Pungkut pada masa itu termasuk ke dalam wilayah Kekuryaan Tamiang, adalah desa yang dikenal banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang kebangsaan dan orang terpelajar. Syekh Mustafa Husain belajar kepada Syekh Abdul Hamid Lubis sekitar 3 tahun, yakni dari tahun 1897 sampai tahun 1900, dengan sistem belajar yang bukan formal, yang mana beliau tinggal bersama dengan Syekh Abdul Hamid Lubis. Pengajiannya hanya sekali seminggu, yaitu pada setiap hari Ahad. Selain itu, Syekh Mustafa Husain mengikuti Syekh Abdul Hamid berkebun kopi yang jaraknya 3 km dari Huta Pungkut. Tidak jarang mereka bermalam di kebun dan baru kembali ke desa menjelang pengajian berlangsung. Kedekatannya dengan guru telah menghasilkan perilaku Islami pada diri Syekh Mustafa Husain. Dan pada diri beliau semakin tumbuh suatu keyakinan dan kepercayaan yang kuat untuk lebih giat belajar ilmu pengetahuan Islam. Atas bimbingan Syekh Abdul Hamid inilah, muncul semangat pada diri Syekh Mustafa Husain untuk memperdalam ilmu agamanya di Makkah. Demikian pula Haji Husain, orang tuanya, yang juga berharap dan bercita-cita agar anaknya dapat belajar di Makkah. Atas anjuran Syekh Abdul Hamid Lubis, maka kemudian diambil kesepakatan untuk memberangkatkan Syekh Mustafa Husain merantau ke Makkah bersama jamaah haji dari Mandailing. Selama 13 tahun, Syekh Mustafa Husain bermukim sekaligus mendalami ilmu agama di Makkah, yakni mulai tahun 1319 Hijriah hingga 1332 Hijriah. Di Makkah,
Beliau menimba ilmu kepada beberapa ulama, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, Syekh Soleh Bafadlil, Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Ahmad Sumbawa, Syekh Ali Maliki, Syekh Abdur Rahman, Syekh Umar Bajunet, Syekh Umar Syato, Syekh Muhammad Amin Mardin, dan Syekh Mukhtar At-Torid Al-Bogori. Syekh Mustafa Husain tidak pernah pulang ke tanah airnya selama di Makkah, sehingga hubungan dengan keluarga di tanah air adalah melalui jamaah haji ataupun keluarga yang datang dari Mandailing. Sebagaimana layaknya perantau yang sedang menimba ilmu dan cinta akan tanah airnya, Syekh Mustafa Husain amat memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesempatan yang dimilikinya. Hingga pada tahun 1330 Hijriah, Syekh Mustafa Husain mendengar berita wafatnya ayah beliau. Beberapa waktu kemudian, ibunya memanggil Syekh Mustafa Husain agar pulang ke Mandailing. Panggilan ibunda itu dipenuhinya. Tepat pada tanggal 1 Muharram beliau meninggalkan Makkah, setelah melaksanakan ibadah haji. Syekh Mustafa Husain tiba di Mandailing pada sekitar tahun 1912 Masehi, untuk menjawab panggilan sang ibu dan juga untuk berziarah ke makam ayahnya. Sesudah berziarah, beliau merencanakan akan kembali ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama Islam yang dirasanya belum memadai. Namun, setelah kembali bersama keluarganya di Mandailing, beliau tidak lagi diperbolehkan untuk kembali ke Makkah. Hal itu dipenuhinya dengan ikhlas, atas permintaan keluarga dan masyarakat yang membutuhkan guru agama Islam, dan untuk mengembangkan syariat Islam di Mandailing. Di kampung halamannya inilah, beliau kemudian mendapat julukan Syekh karena kealimannya. Oleh ulama setempat yang bernama Syekh Muhammad, Syekh Mustafa Husain diberi kepercayaan untuk mengisi majelis pengajian yang telah diasuh Syekh Muhammad selama belasan tahun. Dalam pengajian ini, Syekh Mustafa Husain memulainya dengan terlebih dahulu mengaji Al-Quran, kemudian bahasa Arab dengan buku pegangan yang dibawa Syekh Mustafa Husain sendiri. Pengajian ini membuat para pesertanya makin meluas, dan Syekh Mustafa Husain semakin masyhur dikenal masyarakat. Pengajian itu dilakukan hanya sekali seminggu, yaitu pada setiap malam Selasa. Akan tetapi masyarakat juga meminta supaya peserta pengajiannya ditambah untuk anak-anak dan ibu-ibu. Dengan bantuan masyarakat, maka diadakan pengajian khusus kaum ibu yang waktunya pada setiap malam Selasa sesudah sholat maghrib sampai waktu sholat Isya. Dan untuk bapak-bapak, dimulai sesudah sholat Isya sampai sekitar jam 9 malam. Sedangkan untuk anak-anak dan pemuda, diadakan pada hari Selasa pagi di Masjid Pasar Tanobato. Dalam pengajian yang dipimpin oleh Syekh Mustafa ini dilakukannya secara halakoh, seperti yang beliau lakukan di Masjidil Haram Mekah. Namun sedikit berbeda dengan yang di Mekah, pengajian yang di Tanobato ini setiap pesertanya diharuskan memiliki buku. Pada bulan Syawal tahun 1332 Hijriah, sekitar bulan Agustus tahun 1914 Masehi, atas permintaan keluarganya, Syekh Mustafa Husain menikah dengan seorang gadis bernama Habibah, yang berasal dari Huta Pungkut, Kota Ponan. Seorang yang masih merupakan kerabat dekat dari Jenderal Abdul Haris Nasution yang saat itu masih usia belia. Dari pernikahan beliau ini dikaruniai 10 orang anak, yakni 2 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama dinikahkan dengan Syekh Muhtar Sidik, dan anak perempuan yang kedua dinikahkan dengan Syekh Jafar Abdul Wahab. Seiring waktu berjalan, pengajian yang dipimpin Syekh Mustafa semakin ramai. Syekh Muhammad berangsur-angsur pula mengundurkan diri dan mempercayakan sepenuhnya pengajian yang ada kepada Syekh Mustafa Husain. Namun, pengajian di Masjid Pasar Tanobato itu hanya berlangsung 3 tahun. Karena Pasar Tanobato terkena musibah banjir besar yang menghanyutkan rumah penduduk pada tahun 1915. Pada tanggal 25 November tahun 1915, Syekh Mustafa Husain hijrah ke Purba Baru, tempat asal keluarganya. Di Purba Baru, pengajian dilanjutkan kembali sebagaimana yang dilakukan di Pasar Tanobato. Seiring waktu berputar, peserta pengajian semakin bertambah, dan masjid yang ada tidak memadai lagi menampung peserta pengajian.
Maka atas inisiatif Syekh Mustofa Husain dan dengan bantuan penduduk setempat, dibangunlah gedung tempat belajar secara tersendiri di dekat rumahnya, di pinggir jalan raya Trans Sumatera, di tengah-tengah desa Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal. Semula rumah Syekh Mustofa Husain berada di dekat masjid, sedikit jauh dari jalan raya. Belakangan Syekh Mustofa Husain merasa rumahnya terlalu sempit dan jauh dari tempat mengaji. Lalu beliau meminta kepada penduduk supaya dicarikan tanah perumahan di pinggir jalan raya. Peserta pengajian pun kian bertambah, tak hanya berdatangan dari desa sekitar, akan tetapi juga dari desa-desa yang jauh. Karena kebanyakan murid yang datang berasal dari keluarga tidak mampu, akhirnya mereka membangun gubuk-gubuk kecil untuk tempat tinggalnya. Gubuk kecil ini terbuat dari kayu beratap ilalang berukuran 2 kali 3 meter. Gubuk inilah yang kini dipertahankan dan menjadi ciri khas pondok pesantren Mustofawiyah Purba Baru, meski saat ini atapnya ada yang diganti dengan seng. Syekh Mustofa Husain juga selalu berdakwah, kemana saja beliau datang. Orang selalu meminta beliau agar memberikan nasihat-nasihat dan penerangan-penerangan mengenai agama, dan terkadang beliau mengutus beberapa orang muridnya yang tertua untuk pergi berdakwah ke kampung-kampung. Bidang keilmuan Islam yang dimiliki Syekh Mustofa Husain meliputi ulumul Quran, ilmu tafsir, hadis, mustolah hadis, bahasa Arab, nahwu, sorof, fikih, usul fikih, tauhid, ilmu falak, balagoh, dan ilmu tasawuf. Syekh Mustofa Husain tidak hanya seorang ulama besar, tetapi beliau juga adalah seorang wira swasta dan sekaligus sebagai politikus dan cendekiawan yang ikut menghantarkan kemerdekaan bangsa ini dari kolonialisme Belanda dan Jepang. Beliau juga seorang tokoh pergerakan, seorang ulama mujahid, penggerak dan pelopor bagi persatuan dan pembangunan umat, sehingga Madrasah Mustofawiyah dapat dianggap sebagai pesantren pelopor dan perintis bagi perkembangan ilmu pengetahuan agama pada awal abad ke-20. Khususnya di Tapanuli bagian selatan, umumnya Sumatera Utara. Pondok pesantren Mustofawiyah sebagai asal sejarah tumbuhnya Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara yang dibawa oleh Syekh Mustofa Husain pada 1945, dan diresmikan pada Februari tahun 1947 di kota Padang Sidimpuan. Tahun 1936, pemerintah Belanda memberikan bintang jasa pada Syekh Mustofa Husain atas usahanya dalam bidang pendidikan. Pada awalnya, lembaga pendidikan Islam yang dibangun Syekh Mustofa Husain disebut Sekolah Arab atau Maktab. Kemudian pada tahun 1950-an, atas usul Syekh Ja'far Abdul Wahab, sebutan Maktab diganti dengan Madrasah Mustofawiyah. Akhirnya, pada tahun 1990-an, sebutan madrasah diganti dengan Mahat atau Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru. Di pesantren Purba Baru ini, para santri tidak hanya mendapatkan pelajaran agama saja, tetapi juga bidang-bidang lain yang nantinya jadi bekal santri di kemudian hari. Para santri laki-laki diwajibkan tinggal di gubuk-gubuk kecil di sekitar pesantren yang mendidik santri agar mampu hidup mandiri. Kini, ribuan santri dari penjuru daerah di Sumatera dan Indonesia menimba ilmu di pondok pesantren ini. Syekh Mustofa Husain dikenal sebagai guru yang mengajarkan santrinya untuk menjadi pengusaha, pedagang dan petani yang baik dan sukses. Suasana pendidikan yang dikembangkan Syekh Mustofa Husain di Purba Baru sangat menarik masyarakat sekitar untuk mengirimkan anak-anaknya belajar di Mustofawiyah. Syekh Mustofa Husain terus mengembangkan dan mensyiarkan Islam lewat pesantren ini. Pada tahun 1934 setelah mengajar 19 tahun lamanya, Syekh Mustofa Husain menggeluti usaha. Penanganan madrasah dipercayakannya kepada keponakan beliau yang sekaligus juga kader dan penerusnya, yaitu Syekh Abdul Halim Khotib dan menantunya, Syekh Ja'far Abdul Wahab Tanjung. Dalam bidang usahanya, beliau memperluas kebun karet, nanas dan rambutan, termasuk dalam hal ini pengolahan karet menjadi lateks, usaha pengawetan buah dan rencana pengalengannya. Di dalam pendidikan formal ini, beliau selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk hidup mandiri.
ungkapannya yang selalu dikenang ialah, tuan kecil lebih baik daripada jongos besar. Kemudian, dalam hidup ini, beliau menekankan agar tidak mengharapkan bantuan dan belas kasihan orang lain, apalagi mengharapkan sedekah. Syekh Mustafa mengatakan, hasil usaha sendiri walaupun kecil lebih baik dari bantuan atau pemberian orang lain, walau bantuan atau pemberian orang lain itu lebih besar. Syekh Mustafa Husain juga berpetuah kepada murid-muridnya agar setiap ilmu yang diperoleh supaya diajarkan kepada orang lain.